Ya, terima kasih Anda masih di Halo Indonesia dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Romo Andang. Romo, tadi kita sempat terhenti di dosa ekologis. Nah, bisakah Romo jelaskan sebenarnya kenapa setiap orang yang buang sampah mereka terkena dosa ekologis? Buang sampah dalam arti apa dulu? Kalau buang sampah sembarangan ya dosa. Iya, buang sampah sembarangan. Ya, sembarangan. Ya. Kalau membuang sampah di tempat sampah enggak. Iya. Tapi begini, dosa itu apa sih? Dosa itu sebenarnya kan bukan hanya sekedar melanggar aturan, tapi dosa itu dalam pemahaman Katolik adalah ketika orang itu tidak menanggapi tawaran untuk tumbuh dan berbuah melalui kepedulian dia. Nah, mengapa disebut dosa ekologis? Karena ketidakpedulian pada alam. Ketika orang membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Ya, bumi bukan hanya kotor, tapi bisa lama-lama rusak kalau setiap orang melakukan yang sama. Apalagi kalau yang dibuang itu adalah seperti plastik dan styrofoam yang dalam arti tertentu Tidak bisa diurai. ya tidak bisa diurai. Lalu dengan demikian ketika orang tidak peduli, berarti dia tidak tumbuh, dia tidak berbuah. Nah, itulah dosa. Berarti kalau ada dosa ekologis berarti ada pertobatan juga dong, pertobatan ekologis dong? Tentu sekali. Seperti apa tuh Sangat pertobatan? mungkin. Pertobatan ekologis adalah ketika orang semakin melihat bahwa yang namanya ekologi atau alam sekitar kita atau lingkungan hidup sekitar kita adalah bagian hidupku. Bukan hanya bagian, tapi kita mempunyai ikatan. Atau bahkan lebih jauh lagi, tidak hanya ikatan, tapi kita saling tergantung dengan pohon-pohon, dengan binatang-binatang, dengan air, dengan batu. Kita tuh tergantung, saling tergantung. Nah, kalau orang memusatkan diri pada dirinya sendiri, lalu menganggap yang lain tidak penting, itulah tidak peduli. Pertobatan adalah ketika saya melihat mereka adalah saudara, mereka adalah juga yang harus diperhatikan, mereka juga yang harus mendapatkan kasih sayang. Itulah pertobatan ekologis. Dan Romo juga menyuarakan ini kepada jemaat-jemaat di gereja-gereja dan untuk mengajak jemaat ini melakukan gerakan aksi sadar lingkungan. Ya. Nanti kita akan melihat seperti apa sih Romo mengajak jemaat-jemaat untuk ikut aktif dalam gerakan sadar lingkungan. Pemirsa, saya masih punya tayangan tentang kegiatan Romo dalam mengajak jemaat gereja yang untuk mengajak jemaat gereja dalam gerakan aksi sadar lingkungan. Seperti apa? Berikut tayangannya. Romo Andang Binawan, pria kelahiran Yogyakarta 53 tahun lalu ini juga dikenal sebagai praktisi lingkungan. Sebagai pembantu umum Keuskupan Agung Jakarta, Romo Andang tidak hanya menyebarkan firman di dalam rumah ibadah. Doktor filsafat lulusan Belgia ini juga sibuk dalam edukasi sadar lingkungan di berbagai seminar dan kegiatan kelompok gereja. Sejak tahun 2006, ia telah menginisiasi jemaat gereja Katolik untuk terlibat dalam pengolahan sampah, seperti Gempita, Gerakan Iman Peduli Jakarta, Gemas, Gerakan Masyarakat Peduli Sampah, serta Gropes, Gerakan Pemuda Peduli Sampah. Seluruh kegiatan komunitas ini mengajak jemaat gereja Katolik peduli terhadap daur ulang sampah plastik dan komposting. Selain aksi pemilahan dan daur ulang sampah, Romo Andang juga dikenal atas gagasannya menginisiasi gerakan Pantik Foam, suatu gerakan pembatasan diri terhadap plastik dan styrofoam menjelang peringatan Paskah. Memulai ajakan kampanye lingkungan sejak tahun 2006, upaya Romo Andang Binawan telah membuahkan hasil. Berbagai kegiatan perayaan keagamaan kini dirayakan oleh gereja dengan memasukkan unsur cinta lingkungan. Seperti perayaan Natal yang menggunakan pohon dari botol plastik dan berbagai ornamen Natal yang terbuat dari sampah plastik dan styrofoam. Ya, itu tadi tayangan tentang bagaimana Romo mengajak jemaat gereja untuk aktif dalam gerakan sadar lingkungan. Dan Romo, tadi di tayangan Romo tuh terlihat memang memulai dari di rumah dan kemudian mengajak jemaat anggota gereja untuk ikut memberikan sampah plastik dan bahkan mereka pakai kaos kalau mereka aktif dalam kegiatan sadar lingkungan di gerejanya. Nah, Romo ini kan sebenarnya pembantu Uskup Agung Jakarta ya. Tapi memang boleh melakukan gerakan tersebut dan mengajaknya di gereja? Bukan boleh, malah harus. Oh, harus? Ya, maksud saya memang dalam arti tertentu sebagai pembantu uskup, ya memang membantunya antara lain juga supaya kepedulian ini makin hidup di tengah umat, sehingga memang nilai-nilai
Kristiani, nilai-nilai kekatolikan itu tumbuh juga melalui kepedulian pada lingkungan hidup. Itu memang sebagian dari tugas saya. Iya, sulit nggak sih Romo? Tentu tidak gampang. Saya katakan sulit, mungkin tidak, tapi tidak gampang. Apa bedanya? Tidak gampang itu saya tetap optimis, tapi butuh waktu. Karena memang kendalanya adalah bahwa kita sudah terbiasa selama ini kurang peduli. Dan dalam arti tertentu setiap orang kan mempunyai bibit ketidakpedulian itu. Iya. Setiap orang tidak mau repot, tidak peduli itu berarti lebih mementingkan diri sendiri. Diingatkan ya masih pelupa, jadi terus menerus harus mengingatkan, harus memberi contoh, tadi juga membuat gerakan supaya makin hari makin tumbuh. Dan sebenarnya memang kalau bicara tentang gereja, sebenarnya gereja itu tempat yang baik ya Romo, untuk mengajak manusia itu benar-benar sadar terhadap lingkungannya ya. Dan sebenarnya seharusnya bagaimana sih gereja-gereja mungkin selain gereja Katolik, mungkin gereja-gereja lainnya juga bisa menempatkan diri mereka agar bisa melakukan atau mengajak jemaat lebih luas lagi untuk semakin sadar lingkungan gitu. Kuncinya adalah tentang seperti tadi di awal kita diskusi, keselamatan Tuhan itu untuk siapa? Ketika hanya mengajarkan bahwa keselamatan Tuhan adalah untuk diri sendiri atau sedikit lebih luas hanya untuk manusia, maka memang konsentrasinya ya hanya untuk manusia. Lalu ritual-ritual yang dibangun atau sedikit berderma, aksi sosial saja. Tapi sekarang kan kita harus memperluas wawasan bahwa bahwa alam ini dulu diciptakan Tuhan baik adanya. Alam seluruh bumi ini diciptakan Tuhan untuk saling menghidupi. Saling itu penting. Saya dihidupi oleh alam, alam harus juga saya hidupi. Nah, dengan itulah seperti tadi saya katakan, Yesus mengatakan, katakanlah Injil kepada segala makhluk supaya semua hidup. Nah, peran manusia menjadi sangat penting dan untuk ini gereja mengajak supaya yang namanya iman itu terintegrasi dengan seluruh kehidupan, tidak hanya untuk diri manusia saja. Berarti boleh dibilang kalau saat ini harusnya pelayan-pelayan Tuhan juga sangat aware sama isu lingkungan hidup. Ya? Oh iya, seharusnya. Dan mereka juga memulai dari rumah mereka juga ya, Romo, Iya. seperti Romo ya. Seharusnya begitu. Tapi ya seperti tadi kita masih butuh waktu. Tapi saya optimis bahwa gerakan ini rupanya sudah lumayan lah menurut saya, lumayan lah. Hasilnya lumayannya seperti apa sih, Romo? Ambil contoh sini, saya berikan contoh kecil. Tanggal 7 November yang lalu, kami umat Katolik di Jakarta dan sekitarnya seperti tadi, nggak banyak, nggak semua, 10.000 orang berkumpul. 10.000 kami kumpul di Kemayoran. Lalu untuk acara itu, kami pikir bagaimana caranya supaya sampah dari makanan itu bisa dikelola. Maka kami sudah mencoba mengajak relawan, dan lumayan banyak relawan, sosialisasi. Sampah 10.000 orang itu kami pilah menjadi 3. Ada sendok bekas sendiri, sisa makanan sendiri, terus kertasnya sendiri. Saya sungguh surprise bahwa ternyata sampah 10.000 orang itu bisa terpilah dan kemudian terkumpul keluar dari ruangan besar itu hanya waktu 14 menit. Dalam waktu 14 Dalam menit. 14 menit sudah terpilah dan terkumpul. Saya katakan surprise karena itu berarti tanda bahwa Mereka sudah sadar. kepedulian itu sudah mulai tumbuh. Bahwa masih ada sisa-sisa di sini sana, masih normal. Masih normal dalam arti ya itu wajar saja, 10.000 orang kan tidak bisa dikelola. Tapi bahwa dalam waktu 14 menit saya katakan itu indikasi bahwa penyadaran itu ada buahnya lah, mulai tumbuh. Gitu. Kalau dari mulai sampai sekarang udah berapa tahun, Romo? Ya 8 tahun lah. Sudah 8 tahun. Baik, Romo, menarik sekali. Nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita ya, Romo. Pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita, namun kita harus melihat informasi yang satu ini dulu. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.